Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fala haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Ini pada fasal yang ketiga, tingkatan-tingkatan qiraah. Tingkatan yang dimaksud adalah tempo kecepatan tatkala kita membaca Al-Qur'an. Berkata muallif di sini, adapun tingkatan-tingkatan qiraah yang harus diketahui oleh seorang qari ada 4 macam. Yang pertama adalah at-tartil. Yang pertama at-tartil. Taib. At-tartil ya adalah membaca Al-Qur'an dengan tenang dan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan masing-masing huruf itu haknya dan mustahaknya, disertai dengan mentadabburi makna-maknanya. Tartil ini paling lumrah ya. Ini membaca Al-Quran tidak pelan, tidak juga terburu-buru. Jadi stabil gitu. Dan tartil ini bukan yang dimaksud dengan pada dalil waratilil Qur'ana tartila. Adapun waratilil Qur'ana tartila itu maksudnya tartilkan adalah tajwidkan. Adapun di sini tartil yang dimaksud adalah membaca Al-Qur'an dengan tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat. Misalkan kalau kita contohkan adalah sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Itu tempo kecepatan untuk tartil. Kemudian yang kedua adalah at-tahqiq. Tahqiq adalah hampir sama dengan tartil, hanya saja lebih tenang dan lebih pelan. Dan tingkatan ini sangat cocok untuk proses belajar mengajar. Pelan sekali ya, dan teliti ya, memperhatikan setiap hukum-hukumnya. Sebenarnya semua tingkatan harus kita perhatikan hukum-hukum bacaannya ya. Namun tahqiq ini dari segi kecepatan nada membaca Qur'annya itu sangat-sangat pelan. Contoh misalkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini namanya at-tahqiq. Kemudian yang ketiga adalah al-hadar. Al-hadar membaca Al-Quran dengan cepat
dan tetap menjaga hukum-hukum tajwid. Ya, membacanya dengan nada yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, hadar membacanya dengan cepat. Kemudian yang keempat adalah at-tadwir, adalah membaca Al-Quran antara tartil dan hadar dengan tetap menjaga kaidah-kaidah tajwid yang berlaku. Teman-teman sekalian, ya, saya tidak terlalu paham tentang praktek at-tadwir karena mungkin nanti kalau teman-teman bisa dijelaskan ya di kolom komentar, monggo. Nah, membaca Al-Quran antara tartil dan hadar berarti kan tidak cepat, ya. Tidak juga seperti tartil yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Jadi bagaimana itu? Jadi ada 3, cepat, pelan, dan pertengahan. Cepat disebut hadar, kemudian pelan disebut tahqiq, pertengahan disebut dengan at-tartil. Maka setelahnya ana kurang paham bagaimana cara prakteknya, atau ya mungkin kalau teman-teman tahu silahkan dijelaskan di kolom komentar, ya, atau bisa membuat video dan menjelaskan kepada kami, karena hanya itu sebatas kemampuan yang bisa saya jelaskan tentang masalah tingkatan-tingkatan qiraah ini. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia tingkatan-tingkatan qiraah yang harus kita ketahui agar kita faham kita membaca Al-Quran dengan pelan disebut apa, dengan cepat disebut apa, atau dengan pertengahan itu disebut apa, sehingga kita kalau dengar orang membaca Quran dengan cepat tapi masih menjaga fasahah, masih menjaga kaidah-kaidah tajwid, berarti itu bacaan yang sahih, bacaan yang bagus, dan itu disebut dengan al-hadar. Atau kita dengar orang membaca Al-Quran dengan pelan sekali, bukan berarti orang tersebut enggak lancar, kok baca Quran pelan sekali gitu kan. Berarti orang ini enggak lancar, bukan berarti demikian. Bisa kita lihat jika teliti sekali memperhatikan setiap huruf, setiap hukum, ya, dan nadanya sangat pelan, bisa dipastikan dia menggunakan tempo qiraah, yakni al-tahqiq, seperti itu. Dengan syarat semua tingkatan-tingkatan ini harus seorang qori itu bisa menjaga bacaan, bisa menjaga hukum tajwid yang berlaku, sehingga qiraahnya tidak ngawur. Pelan ternyata tidak lancar, cepat ternyata juga bacaannya kurang baik. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu sedikit tentang tingkatan-tingkatan qiraah. Semoga bisa diambil faedahnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.